Salam. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13. Banyak saya lihat gereja-gereja para pendeta-pendeta mengatakan hari Sabat, hari perhentian sudah diganti dalam wujud Yesus. Ketika saya baca dari awal sampai akhir, saya tidak melihat. Yang saya lihat itu asumsi kali. Ibrani pasal 4, baca baik-baik tentang orang Israel yang tidak percaya dengan firman. Itu pertama dulu. Baiklah waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatan yang akan berlaku. Karena pada suatu ketika diberitakan juga kabarku akan sama seperti kepada mereka, tapi firman ini didengarnya tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak bersatukan dalam iman dengan orang-orang yang mendengarkan. Jadi dia bicara tentang bagaimana orang Israel tidak percaya dengan firman. Kemudian di ayat 6 dikatakan, sejumlah orang sudah jelas akan masuk ke peristirahatan itu. Sedangkan mereka yang kepada akan dahulu diberitakan kabar tertentu, ia tidak masuk karena mereka tidak taat. Karena tidak taat kepada firman. Jadi peristirahatan itu dia baru dibawa ke Kanaan, dari Mesir ke Kanaan. Oke? Kan banyak yang masuk. Dia soal nggak taat dengan firman. Kemudian bilang, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Andai kata Yosua membawa mereka masuk ke peristirahatan, pasti Allah tidak akan berkata kemudian tentang hari yang lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah. Tidak ada kaitannya dengan Yesus di dalam konteks ini, kecuali asumsimu. Jadi bagaimana gambaran diberikan Paulus ketika orang Israel tidak taat kepada firman. Firman itu ada 10 hukum juga firman, 10 perintah Allah. Yang dibilang hari Sabat, hari ke-7, hari perhentian. Jangan seperti orang Israel yang tidak taat, sehingga kalian tidak taat pada hari ke-7 perhentian. Itu maksud poin. Seperti kalian gereja. Kan kita taat pada hari Sabat, hari ke-7. Kalian bilang di perhentian di dalam Kristus, kemudian diganti hari Minggu. Itu asumsi-asumsi yang tidak ada kaitan ayat ke ayat yang alkitabiah. Oke, saya tahu ayat-ayat yang kalian pakai yang comot-comot. Ini dulu Ibrani pasal 4 itu dipahami dengan jujur semuanya. Ya, jujur dulu. Jadi jangan berasumsi dulu. Ini bicara apa konteksnya Ibrani pasal? Bicara contoh tidak taat kepada firman. Ya, itu aja sebenarnya. Jadi bukan mengkotak-atik hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Ya, ini aja. Makanya ditutup dengan firmanmu seperti pedang bermata dua kan. Oke. Itu poin. Kedua, kalau diganti dalam Yesus, Yesus enggak melanggar hukumnya sendiri. Yesus mengajarkan iman kepada Yesus, taat kepada perintahnya. Hari Sabat itu perintah keempat. Jadi kalian punya asumsi ini betul-betul mengkacaukan iman sejati kepada Yesus. Oke. Kedua, yang perlu kalian tahu gereja, para pendeta, kalian bertanggung jawab dengan ayat untuk mendukung maksud kalian di Ibrani pasal 4 ini. Bahwa Sabat hari perhentian diganti dalam perhentian Yesus. Nah, pertama, kalian harus tahu kalau bicara hukum Taurat di Perjanjian Baru, mesti kontekstual. Saya lihat kalian comot-comot ayat tinggal auto konteks semua. Ketika Galatia 4 bicara sunat, kalian samakan sudah dihapus dalam Yesus. Soalnya luar Sabat di situ, yang hari ke-7. Hukum Taurat itu kan ada hukum pacara, ada korban, ada sunat, ada imam besar. Itu kan ada di Ibrani, di Galatia, di Kolose. Ya. Coba perhatikan Matius 5 ayat 17-18. Aku datang bukan menyediakan hukum Taurat. Bukan menyediakan tapi menggenapinya. Berarti lambang-lambang, simbol-simbol Yesus dalam hukum Taurat semua dia datang wujudnya. Kemudian kenapa dikatakan Matius 5 ayat 18? Langit bumi boleh lenyap, tidak satu titik pun hukum Taurat dirombak. Itu bicara 10 hukum Allah yang bukan simbol Yesus, tapi dia sebagai gambar Allah, moral. Nah kalau kita bicara hukum keempat, berapa huruf itu, berapa titik, berapa iota yang kalian robah kepada hari ini? Nah kalau kait-kaitkan Ibrani pasal 4,
dengan kontek-kontek comotologi hukum Taurat yang bukan bicara hari Sabat hari ketujuh, kalian salah kan? Ini ajaran palsu. Kedua, hukum Taurat tentang hari raya. Dalam hukum Taurat juga ada hari raya yang namanya Kolose 2. Ini kalian pakai kan untuk berasumsi tentang ibadah pasal 4 yang sebenarnya nggak ada kaitannya. Anda buat yang jujur deh. Ini tentang bagaimana contoh mereka tidak taat firman, begitu juga kalian hari Sabat hari ketujuh itu contoh itu sebenarnya. Sedang mengajar mereka yang berasumsi sebenarnya di pasal 4 ini. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu jangan biarkan orang-orang hak menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Kenapa makanan minuman? Kalau kalian lihat ritual-ritual perjanjian lama, merayakan hari raya, itu pasti sudah itu makan minum. Jadi ini satu paket yang namanya hari raya yang dirayakan setiap bulan baru setahun sekali. Nah, hari Sabat namanya hari perhentian. Maka ada Sabat setahun sekali di hari raya. Karena wujudnya Kristus. Ya, kita lihat di sini. Ini salah. Kalian pakai terus ini ayat yang menipu kekristenan untuk menggantikan hari Sabat hari ketujuh. Saya ngomong to the point karena memang saya lihat rata-rata kalian begitu. Saya menuntut pertanggungjawaban kalian para pendeta gereja-gereja secara kitab gitu. Nggak boleh kita tipu-tipu orang. Ya, saya ini karena kebenaran saya dijolimi sama sistem dunia. Kalian takut itu? Jadi hargai saya punya omongan. Saya tuntut kalian bertanggung jawab dengan mempelintir-pelintir dengan begitu. Mari kita lihat Imam 23. Kalian nggak bertanggung jawab kan? Kalian bilang ibadah pasal 4 hari ke-7 hari perhentian udah berhenti dalam Yesus. Padahal nggak ada hubungannya karena ayat-ayat tadi. Kalau ada baca kan ada hubungannya coba. Dia memberikan contoh tidak taat firman seperti kalian kepada hari Sabat hari ke-7 sekarang. Itu maksudnya. Seperti orang Israel dulu. Di dalam Imam 23 pada hari raya bulan pertama tanggal 14 hari raya Paskah. Kemudian di ayat 5 di ayat 6 hari raya tidak bergi. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak bagi. Kemudian pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Kamu berhenti dari segala pekerjaanmu. Kemudian dikatakan di ayat 8 pada hari ke-7 kamu harus pertemuan kudus dan kamu harus berhenti dari segala pekerjaanmu. Nah, jadi kalau kita bicara bulan baru, bulan pertama kalau kalender Yahudi tanggal 14 bulan raya Paskah. Kemudian besok raya tidak berarti dirayakan 7 hari. Oh, pada hari pertamanya, wah, dia melakukan perhentian kudus, dia melakukan pertemuan kudus, melakukan perhentian dari segala aktivitasnya. Kemudian pada hari ke-7 juga. Jadi setahun sekali ada 2 Sabat dimikir perhentian. Dan kalau kita masuk ke kalender, ini nggak selamanya hari yang sama. Setahun sekali ini, setiap hari raya itu. Kadang-kadang Senin, kadang Selasa. Jadi hari pertama di sini nggak bisa dihitung dengan 1 minggu yang satu hari pertama 1 kali 24 jam. 2 hal yang berbeda. Maka di sini adalah hari Sabat Yahudi. Makanya Yesus datang dihapus hukum Taurat. Karena wujudnya Kristus. Nah sekarang kalau dibilang hari Sabat hukum keempat, hari ke-7 itu dihapus, Matius 5 mengatakan tidak. Ayat 17 dan 18. Tidak satu titik pun dirubah. Kemudian kata kalian hari Sabat untuk orang Yahudi. Siapa bilang? Markus 2 ayat 28. Hari Sabat untuk manusia. Bukankah Adam dan Hawa sejak eksistensi diciptakan dia manusia? Hari Sabat ada sebelum ada hukum Taurat Musa. Hari Sabat ada sebelum ada bangsa Yahudi. Hari Sabat hari ke-7 tanda Allah sang pencipta langit bumi. Jangan kalian samakan dengan hari Sabat Yahudi yang sampai sekarang dirayakan setahun sekali oleh orang Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus. Dan sekalian ini kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus itu adalah perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 25 memperingati kematian, kebangkitan sampai kedatangannya kedua kali. Jadi sudah tidak ada lagi bicara-bicara diubah-ubah dengan asumsimu. Karena Tuhan tidak memerintahkan mengubah hari Sabat hari ke-7 sebagai tanda dia sang pencipta. Ibaratnya pasal 4 tidak berkaitan dengan Yesus untuk perhentian, tetapi mengingatkan kalian supaya taat kepada firman.